Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Apriyani, kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang manufaktur dari 1 sampai 10. Soal yang pertama adalah peralatan kantor dibeli dengan harga perolehan sebesar 5 juta pada tahun berjalan disusutkan 10% dari harga perolehannya. Maka jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 adalah seperti ini jurnal penyesuaiannya. Jadi beban penyusutan peralatan pada akun penyusutan peralatan. Kenapa yang dipakai akun ini? Karena di sini jurnal ketika ada penyusutan, makanya pakai ini. Dan di sini debitnya 500 sama kreditnya 500. Ini didapat dari harga perolehan dikali sama yang disusutkan. Yang disusutkannya kan 10%, maka dapat 500. Jadi ini jawaban soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. Di sini kita disuruh buat buku besar melalui rekapitulasi yang ada di nomor 2. Ini jawaban nomor 2-nya. Nomor akun 2 strip 1210. Keterangan cash payment jurnal pada tanggal 31 Desember sebesar 154 juta di debit, saldonya juga. Terus nomor akun 2 strip 1110 tanggal 31 Desember, keterangannya cash payment jurnal sebesar 8.400.000 berada di debit, saldonya juga. Terus lanjut nomor akun 2 strip 200 pada tanggal 31 Desember, keterangan cash payment jurnal debitnya 18 juta, saldonya juga. Selanjutnya nomor akun 9 strip 1000 tanggal 31 Desember 2020, keterangan cash payment jurnal sebesar 1.800.000 di debit, saldonya juga. Lanjut nomor akun 6 strip 300 pada tanggal 31 Desember 2020, keterangannya cash payment jurnal sebesar 9 juta di debit, saldonya juga. Lanjut nomor akun 1 strip 1120 tanggal 31 Desember 2020, keterangan cash payment jurnal sebesar 4.500.000 di debit, saldonya juga. Lanjut nomor akun 5 strip 1300 tanggal 31, keterangan cash payment jurnal sebesar 1.760.000 di kredit. Nomor akun 1 strip 1110 tanggal 31 Desember 2020, keterangan cash payment jurnal sebesar 193.755.000 di kredit, saldo juga di kredit. Yang terakhir nomor akun 2 strip 1212 tanggal 31 Desember 2020, keterangan cash payment jurnal sebesar 185.000 di kredit, saldonya juga. Ini buku besar diambil dari rekapitulasi di nomor 2 yang soal. Soal nomor 3. Nomor 3 ini kita disuruh buat neraca saldo yang kita ambil dari buku besar di nomor 2. Yaitu akun nomornya ini, dan ini jumlah yang di debit 195.700, ini jumlah yang di kredit juga sama 195.700, maka hasilnya harus balance. Selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 itu soalnya pada tanggal 4 Desember 2018 telah diterima pelunasan secara kredit sebesar 289.020.000 dengan nomor bukti BKM 12.01. Sini kita karena nomor buktinya BKM, jadi kita disuruh buat jurnal penerimaan kas, yaitu PT Anindya per Desember 2018, date-nya 4 Desember 2018, nomor bukti BKM 12/1. Deskripsinya cash in bank pada akun receivable, cash in bank bertambah tepatnya di debit, piutang berkurang tepatnya di debit. Kredit. Lanjut soal nomor 5. Berdasarkan dokumen tersebut, buatlah buku besarnya. Karena ini nggak kelihatan, kita jabarin di sini ya. Pada tanggal 4 Desember 2018 diterima pelunasan atas penjualan kredit sebesar 289.020.000 dengan nomor bukti BKM 12/1. Perintahnya buatlah buku besarnya. Kita buat buku besarnya, ini jawabannya. PT Anindya General Ledger Desember 2018. Nomor buktinya 2 strip 1000, cash in bank. Tanggal 31 Desember 2018, keterangan cash receipt jurnal. Refnya CRJ, debitnya sebesar 289.020.000. Saldonya juga sama di debit. Yang kedua, tanggal 31 Desember 2018. Keterangan cash receipt jurnal. Refnya CRJ sebesar 289.020.000
di kredit, saldonya juga di kredit. Ini nomor akunnya 2/1212 akun receivable. Jadi ini jawaban soal nomor 5. Buku besar 6. Selanjutnya soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini kita disuruh menjelaskan tentang metode yang ada di sistem perpetual. Metode itu terdiri dari 3, yaitu FIFO, LIFO, dan average. FIFO itu adalah barang yang paling awal dibeli, maka barang itu yang pertama kali dijual. Yang kedua adalah metode LIFO. Metode LIFO adalah barang yang paling akhir dibeli, maka barang itu yang pertama kali dijual. Yang ketiga atau yang terakhir adalah metode average. Metode average adalah menentukan biaya rata-rata. Nomor 7 soalnya, apakah yang dimaksud siklus akuntansi dan jabatan dalam satu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah sebuah proses akuntansi yang mencatat berbagai bukti transaksi keuangan secara teratur untuk dijadikan sebuah laporan atau informasi akuntansi dalam kurun waktu tertentu. Tahapan siklus akuntansi yang pertama menganalisis transaksi. Tahap pertama dari siklus akuntansi adalah mengamati setiap transaksi yang terjadi dalam satu periode pada suatu entitas atau unit usaha. Yang kedua ada mencatat transaksi. Tahap selanjutnya dari siklus akuntansi adalah mencatat transaksi yang telah dianalisis sebelumnya sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi dalam suatu jurnal. Yang ketiga, membuat buku besar. Dalam tahapan ini, transaksi yang sebelumnya disusun di dalam jurnal dipindahkan ke dalam buku besar. Yang keempat, membuat neraca saldo. Tahapan keempat adalah membuat neraca saldo. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dilakukan untuk melihat adanya transaksi yang belum tercatat di akhir periode akuntansi atau transaksi lainnya yang perlu disesuaikan. Yang keenam, membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Dalam tahap ke-6 ini, akuntansi perlu membuat neraca saldo yang saldo-saldonya telah disesuaikan dalam jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, membuat laporan keuangan. Setelah melihat hasil dari neraca saldo setelah penyesuaian, siklus akuntansi dilanjutkan dengan laporan keuangan yang menunjukkan seperti pendapatan, beban, dan dividen menjadi 0. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup. Tahap terakhir dari siklus akuntansi adalah pembuatan jurnal penutup. Fungsi dari jurnal penutup adalah menutup akun nominal seperti pendapatan, beban, dan dividen menjadi 0. Selanjutnya soal nomor 8. Soal nomor 8, apakah yang dimaksud dengan buku besar dan bagaimana penggolongannya? Yang dimaksud dengan buku besar adalah suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Ada 2 golongan buku besar. Yang pertama adalah buku besar utama, yaitu rangkuman catatan segala perkiraan yang berdiri sendiri pada suatu periode tertentu. Isinya antara lain adalah kas, modal, persediaan utang, dan juga piutang. Yang kedua adalah buku besar pembantu. Buku besar ini berisi daftar rekening yang dengan khusus mencatat utang dan piutang usaha secara detail. Nomor 9. Di nomor 9 ini kita disuruh mencari perbedaan pencatatan jumlah penjualan pada sistem periodik dan perpetual. Jika ada penjualan kredit, di periodik dihitung piutang usaha pada penjualan, di perpetual piutang usaha pada penjualan, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Jika ada retur penjualan kredit, di periodik retur penjualan pada piutang usaha, di perpetual retur penjualan pada piutang usaha, persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Dan yang terakhir adalah jika ada penerimaan kas dari piutang dengan potongan tunai, di periodik kas potongan penjualan pada piutang usaha, di perpetual kas potongan penjualan pada piutang. Selanjutnya yang terakhir nomor 10, yaitu Zakia Berkah Inventory Card per Desember 2021. Pada tanggal 1, persediaan sebesar 200 unit dengan harga 10.000. Unit dikaliin harga, maka totalnya 22 juta. Tanggal 2 ada pembelian 300 unit dengan harga 10.500. Ini jumlahnya, ini dikali dengan ini. Maka ini turun dan pembelian ditambah ditaruh di sini. Ini jumlahnya. Tanggal 3 ada penjualan 350 unit. Karena ini pakai metode FIFO, jadi kita pakai yang pertama, yaitu 200 dikali 10.000 hasilnya 2 juta. Dan karena masih kurang 150, karena penjualan 350, kita pakai yang bawah, itu 150 dikali 10.500 pakai harga yang ini. Hasilnya ini, karena 300 kurang 150 masih sisa 150. Ini disebutnya saldo atau persediaan akhir.
Demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.